Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sebuah pujian yang mengatakan bersama malaikat di surga. Kita
dalam rumah Allah, di mana Engkau telah sediakan bagi kami, yaitu untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau inginkan. Bapa kami yang di dalam surga, ya Tuhan, kami tahu Engkau telah berbuat sesuatu yang indah, segala sesuatu yang Engkau jadikan sempurna adanya, baik adanya. Tetapi ya Tuhan, iblis tidak menginginkan, yaitu akan ciptaan Tuhan yang begitu baik, yang begitu indah. Maka dari itu kami berdoa di pagi hari ini, ya Tuhan, Engkau bekali, Engkau lengkapi kami, ya Tuhan, dengan kuasa dari sorga. Bapa di dalam sorga, kami percaya Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, Engkau telah sediakan supaya kami kuat, supaya kami kokoh, ya Tuhan, untuk melawan kuasa kegelapan itu. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami, yaitu di dalam nama Yesus, Raja kami, Tuhan kami yang hidup dan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk keadaan kita hari ini, keselamatan yang boleh kita rasakan hari ini. Kita mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan. Amin. Amin.
Bapak Saudara, kita bangkit berdiri untuk lebih semangat lagi di pagi hari ini. kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam sikap doa, kita akan naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini
dan beban yang terlalu berat, karena anugerah Tuhan cukup bahkan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang punya pergumulan secara khusus dan rindu untuk didoakan, boleh mengangkat tangan di tempat duduk masing-masing. Kita akan berdoa untuk segenap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita akan berdoa untuk kota Cimahi dan juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak Pendeta Enanu akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kehadiran ada di tengah-tengah kami. Di dalam keadaan kami lemah, Tuhan Kau hadir dan memberkati kami. Di dalam keadaan kami tidak berdaya, Kau hadir menolong dan memberi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu di tempat ini, bahwa Engkau melihat setiap keberadaan kami, bahwa kami membutuhkan Engkau sebagai penolong di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan untuk seluruh sidang jemaat di tempat ini, secara khusus mereka yang sudah mengangkat tangan pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau tolong mereka Tuhan. Kalau mereka sedang dalam keadaan sakit, hari ini kami perintahkan di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Kalau saat ini mereka sedang di dalam masalah pergumulan, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah di dalam apapun Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, tolong mereka, berikan kemenangan bagi mereka. Ketika mereka keluar dari tempat ini, ada kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami, Engkau hadir di tempat ini, menolong kami Bapa. Kami minta Tuhan, biarlah otoritas Tuhan ada di tempat ini, bahwa Kau melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah andalan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan di dalam keadaan situasi yang saat ini Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang begitu menjerit, tapi kami percaya bahwa di dalamnya ada Tuhan yang memberi kemenangan semuanya Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, terhadap gereja di tempat ini, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, bahwa kuasa tangan Tuhan menolong dan sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Kami percaya janji-Mu itu iya dan amin, dan kami percaya bahwa Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan, setiap masalah apapun Tuhan yang mereka hadapi, mungkin mereka tidak ada di tempat ini, tapi kami percaya tangan Tuhan menolong, memberkati mereka, sehingga pada hari-hari yang akan datang ada semangat hidup bagi mereka untuk datang ke tempat ini memuliakan Engkau Tuhan. Dan berdoa Bapak, secara khusus gereja Tuhan di tempat ini, berkati Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap hamba-Hamba yang melayani di tempat ini Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Kepala Sidang dan keluarga, biarlah urapan Tuhan memberkati, otoritas Tuhan memberkati. Kami percaya Kau sebagai Engkau memakai semakin enak lagi Tuhan untuk memberkati dan untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Semua kami berdoa, para pelayan Injil, staf pastoral, semua pekerja di tempat ini yang Tuhan sudah panggil untuk mau melayani, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan sukacita, beri kemenangan, bahkan kuasa yang Tuhan sudah janjikan, dan menyertai kami semua apapun yang kami kerjakan. Kami percaya di sana ada Tuhan bekerja dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, akan berdoa juga Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa gereja Tuhan di tempat ini Kau tambah-tambahkan jiwa yang haus dan rindu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjadi kerinduan kami. Dan kami percaya Tuhan isi hati Tuhan bahwa semua orang yang membutuhkan daripada pertolongan mereka hadir kepada Tuhan. Dan berdoa Tuhan saat ini secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini sedang mengalami masalah yang besar, secara khusus dalam pandemi yang saat ini juga semakin naik lagi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kejadian ini Tuhan yang Kau hancurkan dan Kau lepaskan di bangsa ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, pulihkan bangsa kami. Dan biarlah penyakit ini dihalaukan di dalam nama Yesus. Kami bebas dalam ibadah, kami bebas dalam melakukan tugas semua. Karena itu Tuhan ada Tuhan yang memberi kemenangan. Berdoa untuk Bapak Presiden
presiden, semua jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah Tuhan berkati mereka. Dan berdoa juga Tuhan untuk kota Cimahi dan sekitarnya, biarlah Tuhan memberkati dan melindunginya Tuhan. Secara khusus Tuhan, dan berdoa untuk anak-anak Tuhan, kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah Engkau bentengin kami dari segala virus ini Tuhan. Engkau pagari rumah-rumah kami, Engkau pagari di mana kami ada. Ketika kami keluar, ketika kami ada di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus yang melindungi kami, yang menjagai kami, bahwa virus itu tidak bisa berkuasa atas kami, karena ada Tuhan yang menolong kami, ada Roh Kudus dalam hidup kami yang memberkati kami. Itulah doa kami Tuhan. Engkau adalah penyertaan bagi kami yang selalu melindungi dan menolong kami. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Biarlah kami terus mau menikmati hadirat di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang pada pagi hari ini yang sudah memberikan persembahan mereka. Biarlah berkati tangan-tangan yang manis ini Tuhan. Bahwa yang sudah memberi bahkan yang belum, kami percaya bahwa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkah-Mu terus mengalir atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau terus memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Feni. Namun sebelumnya dari kita akan sebuah lagu pujian yang mengatakan zaman sekarang berjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan bahwa di dalam musim kehidupan kami, dalam masa pandemi seperti ini, biarlah kami terus bergantung kepada firman Allah, karena hanya firman Allah tempat perlindungan kami, hanya firman Allah kota benteng kami, hanya firman Allah yang menjadi pelindung dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau membajak setiap tanah hati kami Tuhan. Berikan kepada kami tanah hati yang lembut, sehingga firman Tuhan itu boleh jatuh ke tanah hati yang baik, boleh bertumbuh dengan lebat, boleh berakar dengan kuat, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menolak setiap kuasa-kuasa gelap, roh-roh kekhawatiran, roh duniawi yang berusaha untuk mencuri demi firman Tuhan, sehingga kami tidak mendapatkan kuasa daripada firman Tuhan itu. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus, dan kami berdoa biar hanya kekudusan-Mu boleh melingkupi pikiran kami dan hati kami. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan di belakang salib Tuhan, dan biarlah hanya kuasa firman-Mu saja yang boleh mereka dengar, yang boleh mereka terima, yang boleh mereka ingat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau sampai saat ini kita boleh tetap ada, terus mengingat bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan buka firman Tuhan sama-sama. Biasanya saya PowerPoint, tapi hari ini saya tidak menggunakan PowerPoint. Saya minta nanti dia akan menayangkan setiap ayat yang diberikan pada hari ini. Hagai 1 ayat 7 sampai dengan ayat 14, karena kita masih terus di dalam tema besar kita, yaitu melayani dengan penuh semangat, ya, atau semangat melayani Tuhan. Ada semangat saudara? Amin, puji Tuhan. Hagai 1 ayat 7 sampai 14. Nanti yang sudah dapat bisa berdiri dan kita akan baca bersama-sama, ya. Mari saya undang kita semua akan berdiri bersama-sama. Saya akan baca ayat 7, kemudian Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8, demikian seterusnya bergantian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saya akan duduk. Dan kita lihat ending daripada kitab Hagai ini adalah happy ending, ya. Biasanya kalau level-level itu sad ending, tapi ini happy ending karena pada saat bangsa itu mereka datang kepada Tuhan, sehingga mereka mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kemudian Allah memulihkan keadaan mereka. Allah memulihkan keadaan mereka dan memberkati mereka. Amin, Bapak Saudara. Ya, sedikit sebelum masuk ke Hagai, mari kita menyikapi di dalam pandemi seperti ini. Ada banyak karena orang-orang pada umumnya, ya, berpikir bahwa kesuksesan atau keberhasilan atau berkat Tuhan itu sama dengan kerohanian yang baik, ya. Lalu sebaliknya, sakit penyakit, penderitaan, masalah, ya, keterpurukan itu sama dengan kutuk, sehingga orang mulai menghindari yang namanya dianggap kutuk, gitu ya, dan mengatakan, wah, kalau kamu kaya, kalau kamu diberkati, kamu sehat, kamu mapan dan sebagainya, berhasil, itu berkat Tuhan. Sebaliknya, kalau kamu dalam masalah terus-menerus, persoalan sakit penyakit terus-menerus, gitu ya, keluarga berantakan sebagai kamu dalam kutuk. Ada banyak seperti itu. Tetapi saya belajar satu hal, bahwa keterbatasan kita sebagai manusia itu tidak dapat disamakan dengan pemikiran Allah, ya. Kedaulatan Allah itu begitu sempurna, sehingga saya percaya, apakah pandemi ini Allah tidak tahu? Allah tahu pandemi ini, Allah tahu. Kenapa? Kalau saya dengar tadi malam, kenapa Allah tidak intervensi, gitu ya?
tidak intervensi pandemi itu atau menyelesaikannya dengan cepat. Tetapi kalau kita melihat maka semakin lama gitu ya, semakin bertambah. Kalau mungkin yang pertama meninggal mungkin saya kurang tahu, tetapi saya nggak ngerti data. Tetapi mungkin semakin lama, kirain cuma sebulan, kirain cuma 2 minggu, ternyata kenapa berlama-lama. Mari kita mulai berpikir menyikapi hal ini dari pandangan sisi yang berbeda. Apa dibalik semua ini? Ya, karena sekali lagi Allah itu Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu termasuk atas alam. Ya. Dan di dalam kedaulatannya Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan umatnya di bumi ini. Bahkan yang terlihat tidak baik akan diizinkan dengan maksud untuk kebaikan. Dengan maksud untuk kebaikan. Saya percaya Ayub waktu itu juga sama dengan kita, bingung hari ini. Ayub bingung, Habakuk juga bingung. Kenapa ya? Kalau kita banyak juga hamba-hamba Tuhan yang kena COVID, Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir waduh COVID itu kutuk gitu ya. Yang kena kutuk, tidak, banyak hamba-hamba Tuhan yang mereka juga sungguh-sungguh keluarganya juga kena COVID ya. Dan mereka juga meninggal, mereka juga ada juga isolasi mandiri. Kita nggak bisa langsung menghakimi dengan cara pandang yang sangat sempit. Karena di balik kedaulatan Allah ada maksud dan rencana Allah yang besar. Dan Allah selalu berpikir bagi universal, bukan untuk diri kita pribadi. Ya, kita selalu berpikir untuk diri kita, tetapi Allah berpikir untuk banyak hal. Dan saya mendapati, ya, survei membuktikan. Pada waktu saya ngobrol banyak dengan beberapa orang, dengan beberapa jemaat, dan ternyata saya tahu bahwa mereka juga orang-orang yang terdampak dalam masa pandemi. Wah, mereka happy. Kenapa mereka bisa gembira? Kenapa mereka bisa tetap kuat? Karena ada satu jawabannya, ada kekuatan di dalamnya. Amin. Yaitu kekuatan Roh Kudus. Mereka bergantung kepada kekuatan Allah. Allah menggunakan setiap hal agar kita itu semakin mengenal siapa Allah, agar kita memiliki pengalaman dengan Tuhan siapa Dia itu. Sehingga seperti tadi, saat semuanya goncang dan Allah memanggil kita, saya selalu katakan, adakah iman itu di bumi ya? Nanti kembali kepada kitab Hagai. Nah, Hagai ini jarang sekali dikutip, atau nabi-nabi kecil ini jarang sekali ya dipakai gitu. Nabi kecil, karena nabi kecil itu kayak Zefania, Zakaria, Maleaki ya, Hagai, Amos, Yunus. Nabi kecil itu bukan orang kecil, tapi nabi kecil itu adalah kitab yang tulisannya sedikit ya. Kalau tulisannya sedikit itu disebutnya dengan nabi kecil. Kalau dalam sekolah teologi ya, kalau nabi besar itu yang tulisannya banyak ya, surat-suratnya banyak, cukup banyak. Nah, Hagai ini kita tahu bahwa pada saat Hagai ini menulis itu sekitar tahun 520 sebelum Masehi ya. Tahun 520 sebelum Masehi, dan ini ditulis pada saat zaman Raja Koresi ya, Raja Koresi dari Persia. Pada waktu saya mulai membaca Alkitab Penuntun Kehidupan dan mulai menelit saya suka sejarah ya, saya suka sejarah. Mungkin karena dulu saya juga IPS ya. Nah, lalu kemudian jadi kalau sejarah itu saya baca. Nah, ternyata kita tahu bahwa kapan bangsa Israel itu dibuang ya, itu ternyata terjadi di zaman cicitnya Hizkia ya. Bukan cucu, tapi zaman cicitnya Hizkia, yaitu anak dari Yosia. Yosia adalah cicit daripada Hizkia ya. Kita tahu pada waktu zaman Hizkia bangsa Israel belum dibuang. Lalu kemudian Yesaya menegur Hizkia pada waktu itu dan mengatakan, apa yang kau banggakan semua ini ya akan diangkut ya, gedung yang besar dan hebat yang kau banggakan ini akan diangkut ke negeri Babel. Itu buatan Nabi Yesaya. Lalu kemudian Hizkia dalam hati berkata, oh iya, dia pertama seperti minta maaf kepada Nabi Yesaya ya, karena pada waktu itu Nabi Hizkia sombong saat dia diperpanjang usianya. Seharusnya pada waktu dia diperpanjang dia melakukan kehendak Allah, tetapi yang dia lakukan adalah dia sombong dan mulai memamerkan semua harta benda yang ada di dalam bait Allah itu. Lalu kemudian Yesaya menegur, dan memang tidak terjadi nubuatan itu tidak terjadi di zaman anaknya atau cucunya, tetapi terjadi di zaman cicitnya ya. Apa yang dinubuatkan itu terjadi ya. Pada waktu orang mengatakan enggak, itu enggak terjadi, akan terjadi di dalam keturunan yang keempat.
Dalam keturunan keempat kita lihat di situ bahwa bangsa negara Babel itu menjajah bangsa Israel dan kemudian mereka mengangkut ya orang-orang Yahudi dan dijadikan budak, dijadikan tawanan. Selama berapa lama? Selama 70 tahun ya. Dan bait Allah yang sangat dibangga-banggakan oleh bangsa Israel, bait Allah yang sangat dibangga-banggakan oleh orang-orang Yahudi itu dihancurkan oleh siapa? Oleh Nebukadnezar. Ya. Nebukadnezar menghancurkan bait Allah Salomo, ya, sehingga kemudian bangsa Israel mulai ciut hatinya. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka beribadah itu harus memiliki satu tempat, satu ruangan, satu bait Allah. Kalau kita bisa lihat ya ke dalam kalau ada bait Allah itu ada sinagoge ya untuk mereka beribadah kalangan orang Yahudi. Pada waktu itu dihancurkan, seolah itu menghancurkan semangat mereka dan mereka mulai jadi orang-orang buangan, terbuang, terserah ya. Dan kemudian mereka mulai orang-orang yang tidak punya pengharapan. Pada zaman Nabi Zakaria, Nabi kecil, Zakaria mendapat satu nubuat bahwa bangsa Israel akan dipulihkan kembali, dan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dan Yeremia bahwa bangsa itu akan keluar dari negeri Babel setelah masa pembuangan 70 tahun itu akan terjadi ya. Dan benar ya, tentunya nubuatan Allah terjadi itu tidak langsung dari langit, tetapi Allah menggunakan orang-orangnya, dalam tanda kutip orang-orangnya. Siapakah yang dipakai? Yaitu orang-orang yang melayani ya, melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani Tuhan itu bukan terbatas pada mimbar Bapak Saudara ya. Karena pelayanan, arti pelayanan itu sendiri, melayani artinya satu apapun yang sikap hati kita kepada Tuhan, seperti Kolose 3:23, maka itulah prinsip pelayanan. Segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itulah hati yang melayani. Karena pada waktu pelayanan itu dianggap jabatan, pada waktu pelayanan dianggap sebagai satu jabatan atau satu apa ya, wah ini jabatan saya dan sebagainya, maka esensi dari pelayanan itu sendiri kita akan kehilangan ya. Karena banyak di dalam orang-orang yang memegang jabatan, mereka ada banyak yang tidak memiliki hati melayani. Sementara kadang-kala yang tidak memiliki jabatan, mereka memiliki hati untuk melayani. Jadi itu sebabnya Allah melihat dalam pelayanan itu bukan sekedar apa yang kepada ini loh punya jabatan, ini loh punya kedudukan dan sebagainya, tidak. Tetapi Allah langsung melihat kepada sikap hati setiap umatnya. Ya, lepas dari apakah dia dipercayakan jabatan atau tidak punya jabatan. Nah, mari kembali pada waktu Zakaria itu diberikan Roh Kudus ya, karena pada itu Zakaria mengatakan bahwa bukan dengan kekuatanku tetapi dengan rohku, kata Tuhan. Berarti Roh Kudus telah ada di dalam kehidupan Zakaria. Mengingat sekali lagi, ingat latar belakang perjanjian lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu ya, kepada para nabi atau kepada raja-raja atau kepada utusan-utusan atau kepada pemimpin-pemimpin bangsa ya. Nah, pada waktu itu Zakaria mengajak Hagai untuk berbicara kepada Zerubabel. Waktu itu Zerubabel punya jabatan sebagai bupati. Kalau saya baca di dalam buku kitab kehidupan, di dalam tafsiran adalah sebagai gubernur, ya, gubernur. Tapi dia sebagai bupati di Yehuda, tapi mungkin dia gubernur di kalangan diangkat oleh Raja Koresi. Pada waktu Zerubabel ini, ingat ya, berarti dia PNS, dia pegawai negeri. Berarti dia orang pemerintahan Zerubabel ini. Tetapi dia orang pemerintahan yang penuh dengan Roh Allah, penuh dengan Roh Kudus. Sehingga Zerubabel bin Shealtiel ini dan Yosua, ini Yosua bukan Yosua temannya Musa, bukan ya Bapak Saudara. Tapi Yosua adalah Yosua bin Yoyada. Bin itu artinya anak. Yosua bin Yoyada, bukan Yosua bin Nun. Kalau Yosua bin Nun itu adalah yang Musa ya. Nah, Yosua imam besar dan kemudian Zerubabel seorang bupati. Kemanapun Zerubabel ada, Zerubabel tahu bahwa suara Tuhan akan melalui nabinya. Sebabnya dia selalu bertanya kepada Yosua, apa yang harus saya lakukan untuk pemerintahan ini? Apa yang saya harus lakukan untuk bangsa ini? Apa yang harus saya lakukan untuk daerah saya dan seterusnya ya. Dan kemudian
tentunya karena atas nubuatan Yesaya dan Yeremia, dan tentunya doa syafaat daripada Zerubabel, Yosua dan juga Zakaria. Mereka bersyafaat untuk bangsa itu. Akhirnya di dalam zaman Darius, di dalam zaman Koresi, bangsa Israel ada kabar baik. Mereka boleh pulang ke negeri mereka, ya, dan boleh membangun bait Allah. Waduh, itu kabar yang luar biasa, ya. Itu suatu hal yang luar biasa, dahsyat, gitu ya. Apa yang dimimpikan selama 70 tahun, akhirnya nubuat itu terjadi. Mereka boleh pulang ke negerinya, ya, dan boleh membangun bait Allah. Itu membangun bait Allah itu satu impian bangsa Israel dan bangsa Yahudi, ya. Lalu kemudian itu sebabnya apapun mereka sepertinya itu nafasnya mereka, itu hidupnya mereka. Dan pada mereka boleh pulang. Waktu saya membaca, kenapa ya tiba-tiba Koresi ini kan orang tidak mengenal Tuhan dipakai untuk membela bangsa Israel. Bapak Saudara, kadang-kala Allah menggunakan siapapun untuk Koresi itu bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel, tetapi orang Persia yang sebetulnya menjajah, tetapi kemudian dipakai Tuhan untuk boleh menyelamatkan bangsa Israel. Tentunya ada benang merah. Waktu saya baca kembali riwayatnya, ternyata ketemu benang merahnya. Benang merah Bapak sudah tahu, ya, dalam kitab Daniel. Karena sebelum Koresi itu ada lagi satu raja Babel, dan sebelumnya ada lagi yaitu Darius, ya. Dua pemerintahan di atas yaitu Darius. Pada waktu Raja Nebukadnezar menghancurkan bait Allah, ingat, Raja Nebukadnezar menghancurkan bait Allah. Bangsa Israel kehilangan semangat, bangsa Israel kehilangan harapan, gak punya harapan apa lagi. Lalu kemudian mereka dijajah, mereka ditawan, mereka dibuang. Itu historinya. Dan pada zaman Darius, ya, raja negeri Media dan Persia, pada waktu itu zamannya Daniel. Daniel orang tawanan, ditawan, tapi Daniel pintar. Karena dia pintar, dia dipakai oleh pemerintahan yang bukan Yahudi untuk dipakai. Biasa orang-orang pintar itu nggak peduli lah dia mau agama apa kek, yang penting kamu pintar, udah dipakai gitu ya. Dan Daniel dipakai untuk tatanan di negeri Babel ini. Dan Bapak Ibu Saudara masih ingat di dalam Daniel 9, saya kembali merunut ke belakang. Terjadi, semua anak sekolah minggu masih ingat. Ada kisah apa? Siapa jawab? Gua singa. Betul. Anak sekolah minggu ingat Daniel di gua singa. Daniel di gua singa. Daniel di mana dia harus mempertaruhkan nyawanya. Itu Daniel berarti orang beberapa tahun yang lalu mempertaruhkan nyawanya karena Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia bahkan dia dikucilkan orang-orang sekelilingnya. Dia tetap mengatakan menyembah kepada Allah. Semua orang harus coba patung ini, harus coba patung ikut, kalau nggak mati. Lebih baik saya mati daripada saya menyembah patung itu. Istilahnya begitu. Dan Daniel membayar dengan imannya. Akhirnya apa terjadi? Campur tangan Allah itu terjadi. Allah yang berdaulat itu berkuasa atas kuriosnya, atas waktunya Tuhan memang, ya. Dan kemudian kaget Darius itu. Wah, harusnya kamu mati Daniel, harusnya mati. Kok bisa ya? Seorang yang berkuasa, seorang raja, ya, seorang yang mempunyai kekuasaan sekalipun, kita harus tahu semua kekuasaan di bumi ini adalah milik Tuhan. Amin. Darius bisa berubah, langsung bilang begini, yang tadi menyembah patung tiba-tiba langsung bilang begini. Lalu kembali di dalam Daniel 9 ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir. Barang siapa yang tidak, ya, beribadah kepada Allahnya Daniel, mulai hari ini kalian harus beribadah kepada Allahnya Daniel, karena terbukti Allahnya Daniel itu, ya, yang berkuasa memberikan kehidupan, dan seterusnya. Dan sudah ingat, dibuatlah satu dekret baru, satu undang-undang baru yang menyegarkan kaum Yahudi, yang menyegarkan Israel. Apa undang-undangnya? Mereka mulai dibela, ya. Pada waktu mereka mulai dibela, karena bangsa itu tidak lagi harus menekan, tetapi mengatakan harus menghormati, menghargai Allahnya Daniel, ya. Dan undang-undang itu tentunya dilakukan oleh pemerintah
TGPP, ya. Untuk mengubah TGPP itu tidak langsung kekuatan BPP, tetapi harus ada MP, harus ada ketua-ketua badan daerah untuk membuat satu undang-undang, dan itu berarti sangat luar biasa. Nah, ini undang-undang dari dibuat tentunya diikuti oleh yang di bawahnya, bukan presiden, raja sesudahnya, yaitu Koresi. Ya. Dan Koresi memberikan maklumat bukan saja harus menghargai, harus menyembah pada Allahnya Daniel, tetapi lebih daripada itu, mari bangsa Israel boleh pulang ke negeri masing-masing, bangun bait Allah. Satu hal yang baik. Saya akan itu sejarahnya. Dan kemudian mereka mulai membangun. Pada waktu mereka mulai membangun, ternyata apa yang terjadi Bapak Saudara? Waktu mereka bersemangat bangun tinggi, didukung oleh Raja Koresi, diberikan perlengkapan-perlengkapan kuda dan sebagainya, diberitakan tantangannya bukan dari luar, tantangannya dari saudara seiman, tantangannya dari dalam. Ya, mereka tadinya kuat-kuat, lain tiba-tiba dok, ya, orang-orang Samaria mulai menentang pekerjaan pembangunan bait Allah. Orang-orang Samaria mengejek, orang-orang Samaria mengatakan mana bisa, nggak mungkin, ya. Kata-kata itu melemahkan orang-orang Yahudi, dan mereka akhirnya lesu, patah semangat, dan mengambil keputusan tidak mau membangun lagi. Akhirnya tadinya bangunan baru separuh dibiarkan menjadi reruntuhan. Setelah itu mereka sibuk dengan rumahnya masing-masing. Ya, itu sejarahnya. Mereka membangun rumahnya masing-masing dengan untuk pohon aras dan sebagainya, pohon limbah. Mereka memapani. Nabi Hagai, Zerubabel menangis. Kalian itu dikasih kesempatan yang baik, gunakan untuk hal yang baik. Jangan malah melakukan hal yang tidak baik. Ya, itu sebabnya Allah tidak memberkati engkau. Itu sebabnya doamu tidak dijawab. Lalu kita bisa baca di dalam ayat yang tadi 9-12, ya. Apa yang kau bawa itu seperti dihembuskan Tuhan begitu saja. Kau berkata kenapa? Oleh karena rumahku dibiarkan menjadi reruntuhan dan kau sibuk dengan rumah masing-masing. Mari, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana untuk kita semangat melayani, ya, yaitu dengan cara memprioritaskan Tuhan. Bagaimana cara kita memprioritaskan Tuhan? Apa yang disebut dengan mengutamakan Tuhan? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama yaitu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Pada waktu mereka sibuk-sibuk dengan usaha masing-masing, tetapi masalah nggak pernah beres, semakin runyam, maka kemudian ada jalan keluarnya. Utamakanlah Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Bagaimana cara mengutamakan Tuhan? Apakah mengutamakan Tuhan itu berarti harus terbatas kepada kegiatan di dalam gereja saja? Tidak. Membangun mezbah itu artinya menata hidup rohani kita. Membangun mezbah itu sama dengan menata hidup rohani kita. Coba kita mulai lihat ke belakang. Kapan kita mulai hancur? Ya. Sejak kapan kita mulai padam? Maka dari situlah kita harus bangkit. Ya, saya baru WA dengan beberapa seorang ibu. Lalu saya mulai bersaksi, ya, WA itu saya pakai jelas bersaksi, dan ibu itu bilang, iya ya Bu, benar ya Bu. Saya itu kadang terlalu sibuk untuk pendidikan anak, saya terlalu sibuk untuk kesehatan. Saya sudah padahal rumahnya tuh udah 6 di mana-mana, udah banyak gitu ya. Tapi kayaknya nggak cukup masih terus lagi mau beli tanah lagi, beli rumah lagi, beli kendaraan lagi, terus nggak punya waktu sama sekali untuk beribadah, apalagi ke gereja orang-orang. Karena terus menerus, ya, kayaknya itu belum cukup. Sampai saya rasanya kayak kering Bu, saya udah mulai haus. Saya bilang betul, kamu kena tipu daya setan. Wah, saya sekarang ngomongnya udah mulai keras ya. Saya bilang, nggak apa-apa lah, saya gak punya teman sekarang nih jadi musuh nih. Karena kayaknya Tuhan udah mau datang. Kalau saya terlalu nyenengin orang, nanti tanggung jawab sama Tuhan gimana nih gitu. Saya bilang, kamu masuk dalam tipu daya setan. Tipu daya setan mengatakan, kamu belum berhasil, ayo terus, ayo belum lakukan lagi untuk kebaikan keluargamu, kebaikan anakmu, anak udah gede, kebaikan cucumu, cucu udah gede, kebaikan cucumu. Terus untuk diri sendiri. Tidak pernah ada waktu untuk Tuhan, apalagi melayani Tuhan.
nggak punya tenaga. Begitu ada keinginan melayani, tidak ada lagi tenaga. Baru kita menyesal, aduh dulu saya masih muda, saya masih kuat, harusnya saya bisa melakukan ini, saya bisa mengunjungi, saya bisa mendoakan, saya bisa memberitakan Injil. Terlalu banyak waktu ini untuk diri kita sendiri. Mari menata kembali mesbah yang sudah mulai hancur, menata kembali rohanimu yang sudah mulai hancur. Prioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Matius 6 ayat 33 saya selalu ingat. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Gampang, itu berkat-berkat itu adalah bonus, semua nanti akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Ya, nah itu sebabnya Yesus pada waktu dia di bait Allah, Yesus marah, Tuhan Yesus marah, dan kemudian memporak-porandakan bait Allah. Dan dia mengatakan, rumahku sudah dipakai untuk sarang penyamun. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus tahu, sekalipun itu kegiatan rohani, tetapi yang dilakukan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Mereka mulai menjual, membeli. Pertemuan mereka bukan lagi pertemuan rohani. Pertemuan mereka adalah pertemuan jasmani, di mana ingin mencari keuntungan yang lebih. Dan Yesus marah, dia porak-porandakan rumahku. Ya, adalah rumah Allah. Dikatakan kemarahan Allah itu menghanguskan. Pada saat kita menggunakan bait Allah, bukan lagi untuk kepentingan Tuhan, tetapi lebih kepada kepentingan diri kita sendiri, berjual beli. Artinya apa yang kita lakukan untuk kepuasan kita, untuk kepentingan kita, kedudukan kita, jabatan kita, kekayaan kita. Hati-hati, kita sedang menghancurkan mesbah bait Allah yang sesungguhnya. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus marah dan memperadakan rumahku harus menjadi apa yang dikehendaki Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Allah. Amin, saudara. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Berapa lama, berapa tahun, sampai berapa lama lagi Roh Kudus harus padam? Sampai berapa lama lagi Roh Kudus harus berduka? Sampai berapa lama lagi Roh Kudus harus berdiam? Sehingga dia tidak diberikan kebebasan. Mari senangkan hati Roh Kudus. Dikatakan tubuh ini bait Roh Kudus. Kita harus hidup kudus. Apa yang disebut dengan membangun mesbah, menata hidup rohani? Mari kita buka di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Mungkin di sini bisa tolong tayangkan. Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Belum ada? Saya akan bacakan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang-orang inilah yang nantinya saat kedatangan Tuhan dia akan terangkat. Orang-orang inilah yang nanti akan mewarisi kerajaan Allah, yaitu orang yang membangun mesbah. Dalam ayat katakan, bawalah, naiklah ke gunung. Mazmur mengatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan tangannya. Bukan cuma hatinya bersih, tapi tangannya juga bersih. Ya, tangannya tidak masuk ke dalam dosa-dosa penipuan, tangannya tidak masuk ke dalam dosa-dosa pornografi. Hatinya bersih dan kudus, pikirannya kudus dan bersih. Dalam Wahyu mengatakan pada hari kedatangannya semua orang akan menyembah patung, itu yang adalah antikris. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam kudus, yang seperti seorang perawan, artinya mereka kudus, tidak bercela, tidak hidup dalam keduniawian, mereka lah yang nantinya akan menikmati kerajaan kekal. Ya. Nah, yang kedua, ya, yaitu pertama membangun menata hidup rohani, yang kedua yaitu mari mendengar suara Tuhan. Ayat 12 Hagai. Ayat 12. Katakan di sini, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Jozadak imam besar dan seluruhnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan.
Mereka mendengar suara Tuhan. Setelah Bapak Ibu Saudara menata kembali kerohanian yang sudah mulai hancur, caranya gimana? Bangun lagi mesbah doa. Kapan terakhir kali saudara berdoa? Ya, mulai bangun berdoa lagi. Kapan terakhir baca Alkitab? Ya, mulai lagi rajin membaca Alkitab. Kalau Ibu Pendeta Yuli kemarin bilang senang ya kalau baca Mazmur gitu loh. Saya bilang, kalau saya senang baca sejarah. Saya bilang Pak Kris, kita ngobrol di situ ya. Wah, Bapak Ibu Saudara, dimulai dari saudara senang dulu deh. Kita apa yang saudara senengin? Baca ya. Mumpung Alkitab ini belum diambil, mumpung Alkitab masih ada, baca ya. Mari waktu kita membangun, artinya kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu, menjalin hubungan dengan Tuhan baik melalui doa dan firman-Nya. Yang kedua, mendengar. Mendengar di sini bukan hear, saya pernah katakan hear, tapi listen. Listen itu artinya memperhatikan. Ya. Jadi mendengar ini artinya memperhatikan, mengerti, ya, memperhatikan, mengerti dan menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua yang baik adalah kehendak Tuhan. Tidak semua yang terlihat benar adalah kehendak Tuhan. Kita harus peka kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka untuk menjadi peka, di situ diperlukan ketenangan hati. Saudara, untuk tenang, saudara perlu berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berfirman mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, maka akan datang keselamatan daripada Tuhan. Seringkali kita tidak mendapatkan keselamatan karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan masalah kita. Kita terlalu sibuk dengan plan A, plan B, plan C, plan D. Kita nggak pernah menyerahkan plan-plan itu kepada Tuhan. Bukan rencanaku yang jadi Tuhan, tapi rencanaku yang jadi. Karena rencana kita dengan rencana Tuhan itu jauh tinggi, ya. Kehendak kita dengan kehendak itu berbeda sekali. Itu sebabnya orang yang berkemenangan adalah orang yang siap untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin, Saudara. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, dengerin dulu, dengerin, menyimak, memperhatikan. 80% mungkin banyak orang tidak mendengar firman Tuhan. Mereka hanya hear. Itu sebabnya pulang nggak pernah dapat kehendak Tuhan, nggak dapat remanya. Apa pesannya nggak dapat? Sibuk dengan penghakiman, sibuk dengan penilaian, sibuk dengan masalahnya masing-masing, sehingga Allah tidak bisa berbicara kepadanya. Padahal setiap hari Allah bisa berbicara lewat apapun. Lewat radio dia bisa, lewat anak dia bisa, lewat istri suami dia bisa bicara. Dengarkan suara Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan taati. Kalau Tuhan mengatakan jangan lakukan itu, ya. Tapi Tuhan masih nggak kaya lagi, aku akan melihara engkau. Stop, hidup dalam kekudusan, ya. Dan seterusnya ada begitu banyak. Allah ingin bicara kepada engkau. Pada waktu Allah bicara kepada engkau, dia akan menyatakan rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Yang ketiga, yaitu melayani dengan antusias. Ya, saya nggak panjang lagi. Melayani dengan antusias itu berarti begitu kita tahu kehendak Tuhan, barulah di situ ya ada semangat. Semangat itu dikerjakan bukan dari luar, Saudara, bukan karena insentif. Kalau kita melayani karena insentif, oleh karena ada reward, oleh karena ada kado, oleh karena ada penghargaan, oleh karena ada gaji, maka itu bukan lagi pelayanan. Ya, itu hanya pekerjaan biasa. Tapi pelayanan yang berantusias adalah sesuatu yang dikerjakan dari Roh Kudus. Amin. Dari dalam, ada kekuatan dari dalam. Itu akan berdampak. Itu akan berdampak bagi orang lain. Itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Sebenarnya ada bagian tepat. Tapi saya akan tutup dengan saksian. Saya tahu ada banyak orang-orang yang mungkin bukan pekerjaan yang biasa saja. Mungkin dipercayakan 1-2 pelayanan, tetapi dia melakukan dengan segenap hati sehingga pelayanannya dapat menjadi berkat. Entahkah itu usher, ya, entahkah itu kolektor, sekarang ada kolektor ya, entahkah itu hanya LCD, entahkah itu hanya penulis aja dan sebagainya. Bapak Saudara, berapa waktu yang lalu saya sangat diberkati Tuhan lewat LCD. Coba, lewat LCD saya sampai pengen tanya siapa yang bertugas lewat itu. Saya tanya-tanya, karena saya pulang itu menangis hanya gara-gara lihat gambar background di belakangnya. Mungkin saya nggak tahu siapa petugasnya, tapi mungkin pada waktu dia mendapatkan list dari WL lagunya apa, mungkin orang itu sedang mengerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga dia lihat, oh lagu ini cocoknya gambar ini, oh lagu ini cocoknya gambar ini. Sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, itu akan menjadi berkat. Bapak Saudara, saya diberkati. Saya ingat sekali, saya lupa WL-nya malah, saya ingat gambarnya. Sebelum firman Tuhan, ada lagu, kusiapkan hatiku Tuhan
gambar jendela, ada gambar jendela, lalu kemudian di sana ada gambar gunung, ada gambar gunung, ada gambar matahari. Itu lagunya malah saya cuma lagunya awal biasa, ucapan Tuhan. Tetapi gambarnya itu menjadi rema bagi saya, dan saya mendapat sesuatu sebelum firman. Saya bilang iya ya, kenapa ya? Firman terbuka, ada jendela. Tuhan langsung bilang, pada waktu jendela hatimu terbuka, jendela pikiranmu terbuka, kamu akan lihat pengharapan di sana, kamu akan lihat janji-janji Allah akan digenapi, kamu akan lihat itu matahari terbit dan sebagainya. Pujian itu hanya lewat gambar. Dan yang kedua, gambar yang kedua yaitu pujiannya kalau nggak salah Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Saya lupa siapa orangnya. Pokoknya, loh gambarnya itu Tuhan Yesus gandeng anak kecil keluar dari gedung. Saya menangis. Saya duduk di bawah, saudara. Memang saya seringnya duduk di bawah, ya. Kalau tidak ada tugas, saya duduknya di lantai 1. Tapi saya di lantai 1 boleh lantai berapa? Ya, lantai 1 ya. Tapi duduk di bawah pun itu tidak mengurangi semangat kita. Aku nggak enak, nggak kelihatan wayangnya catatan. Enggak, saya tetap mengangkat tangan, memuji Tuhan. Kadang saya menangis. Pulangnya enggak, saya memang pulang agak cepat. Itu saya bilang, Tuhan terima kasih. Background LCD itu memberkati saya. Saya jadi tahu bahwa waktu saya pulang ada tangan Tuhan yang sedang menuntut saya. Saya tidak selesai beribadah cukup pulang dari GSJA, tetapi tangan Tuhan menyertai saya. Amin, saudara. Pelayanan yang penuh antusias, artinya melayani dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dan orang lain yang antusias akan berdampak. Bahkan orang lain tidak tahu bahwa saudara itu sudah berdampak bagi orang lain, ya. Tetapi orang lain yang merasakan, bukan saudara ngomong saya berdampak, saya berdampak, tidak. Tapi orang lain yang mengatakan. Contoh mengatakan jangan engkau memuji diri, ya. Biarlah orang lain yang memuji, tetapi bukan mulutmu. Pada waktu itu saat kita melayani dengan sepenuh hati, dengan antusias, dengan berapi-api, selalu ada yang berdampak menjadi berkat. Puji Tuhan, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa buat siang hari ini. Kami menyerahkan buat firman ini dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang akan menjabarkan, yang akan berbicara lebih jauh lagi kepada setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan setiap kami semuanya Tuhan boleh menata hidup rohani kami yang mungkin mulai hancur, dan kami mulai memperbaiki di hadapan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk belajar, untuk melayani dengan penuh semangat dan penuh antusias, karena kami tahu Tuhan pada akhirnya berkat-berkat Allah yang besar yang akan berdampak dengan kekekalan juga akan diberikan bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kira hanya ada satu pengumuman, lapisan air akan kembali dilakukan di gereja Tuhan di tempat ini pada bulan September. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin anak, saudara atau keluarga mau dibaptis, boleh menghubungi Ibu Irma Sutomo setelah ibadah pertama atau ibadah kedua. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Bapak Gembala silakan menutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih. Kami mempunyai Allah, mempunyai Yesus, Raja kami yang tidak pernah berubah.
ya Tuhan Yesus untuk pernyataan-Mu kepada kami, sebab kami mencintai dan mengasihi akan Yesus, dan Yesus mengasihi dan mencintai akan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon, biarlah Engkau akan bersama dengan kami waktu kami melangkah pulang ke rumah kami masing-masing, dan Engkau memberkati di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara pulang dengan damai, pulang dengan sejahtera, dan biarlah anugerah serta kemurahan dari surga menyertai kami yang ada di sini ataupun yang ada di rumah mengikuti kebaktian orang lain. Terima kasih Bapa Surgawi. Amin.